semuanya, balik lagi sama aku, Jenika Siregar. Apa kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun aku tahu kalian udah jenuh banget di rumah aja. Nah, sebenarnya di video ini aku tuh mau ceritain paranormal experience aku selama aku tinggal di asrama IPB selama 1 tahun. Dan buat kalian mahasiswa baru IPB atau tahun kemarin yang baru 6 bulan, kalian wajib nonton ini. Dan apakah kalian merasakan hal yang sama? Komen bawah ya. Pas pertama kali aku lolos SBMPTN dan ternyata kalau di S1 IPB itu wajib 1 tahun asrama. Aku tuh awalnya kayak sedih gitu kan, tapi pas udah aku kesana tuh banyak temen-temen, alhamdulillahnya aku kayak gak homesick dan bener-bener nyaman karena banyak teman baru dan banyak kegiatan dalam asramanya itu. Dan aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata asrama yang aku tinggalin itu salah satu tempat terseram di Bogor. Nah, pertama aku tahu itu dari teman SMA aku nge-DM bahwa ada kayak postingan gitu loh, kayak tempat-tempat terseram di Bogor dan salah satunya itu asrama aku. Buat kalian mahasiswa baru yang baru masuk IPB yang wajib asrama, itu tuh IPB punya 2 asrama, asrama putri dan asrama putra. Kalau zaman aku atau asrama putri itu ada 6, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Tapi A6 ini lebih jauh tempatnya dibanding 5 asrama yang lainnya. Nah, kalau asrama putranya itu dinamain C, jadi C1, C2, C3, C4. Kalau nggak salah sampai C4 ya. Nah, balik lagi ke ceritanya tadi, waktu temen aku ngasih tahu kalau ternyata asrama aku yang jadi salah satu tempat terseram di Bogor, aku tuh kayak percaya nggak ya gitu. Jadinya aku nanya ke tante aku. Kebetulan aku sama tante aku nih satu jurusan, tapi dia tuh udah lulus ya. Jadi tante aku lulus, aku masuk gitu kan. Aku nanya kan, chatting tante, waktu zaman tante tuh ada nggak sih mitos-mitos tentang asrama IPB. Terus tante aku jawab, iya ada. Dia cerita dong, katanya udah dari zaman tante aku kuliah, cerita-cerita ini tuh udah melegenda gitu, jadi kayak urban legend gitu kan. Jadi bilang kayak misalkan tengah malam tuh ada yang ngetok-ngetok kamar, pas dibuka badannya cuma setengah, jadi kayak sampai kepala, terus sampai segini doang, yang lainnya tuh ya gitulah, kalian kayak tahu kuyang kan. Nah, terus aku kan orangnya sensitif dalam arti bukan indigo juga, cuma kadang-kadang gitu kan. Oh iya, kalau misalnya ada yang nanya itu asrama berapa yang aku tempatin, aku tempat di asrama A1. Nah, aku pikir itu cuma kayak cerita-cerita gitu kan. Tapi aku percaya kalau misalkan apalagi itu bangunan lama, pasti adalah makhluk-makhluk seperti itu yang nunggu. Akhirnya aku ngerasain sendiri dong. Jadi hal pertama yang aku rasain itu waktu aku tiap malam, tiap jam 2-an ke kamar mandi sendiri. Kan kalian kalau misalkan baru bangun tidur gak langsung melek gitu kan, maksudnya bayangannya tuh masih kayak blur gitu kan. Pas aku keluar kamar asramaku ke arah kamar mandi, terus pas aku balik itu tuh kayak di lorong tuh kayak ada yang ngelambain tangan, seriusan. Jadi kayak, tapi aku kan minus juga ya, mungkin ada orang atau cuma bayangan aku halusinasi karena aku tuh bener-bener baru bangun gitu. Oke, aku di situ nggak mikir apa-apa, kayak ya nggak takut, biasa aja gitu kan. Nah, selanjutnya kejadian lagi, ini di kamar mandi lagi. Aku lagi di kamar mandi di mana ya, kalau nggak salah pojok gitu kan. Nah, di kamar mandi sebelah aku yang di tengah itu ada suara kayak air ngucur gitu loh, kayak keran yang nggak ketutup sempurna gitu. Aku dengerin aja kan, mungkin ada orang dalam atau emang ada orang yang lupa ngecilin keran gitu atau ketutup keran. Udah tuh aku biarin aja gitu kan, nggak peduli, soalnya juga nggak tengah malam gitu kan. Pas aku keluar, kok suara kerannya berhenti. Terus aku kayak, hah? Kok bisa gitu kan, sumpah itu kalau itu udah mulai merinding, tapi masih kayak mungkin apa ya, senyumnya gitulah. Aku pokoknya mikirnya positif thinking aja, walaupun itu jujur udah deg-degan banget. Ya bayangin aja tengah malam, lorong sepi, aku sendirian di kamar mandi dengan kayak gitu. Nah, yang ketiganya, ini di kamar mandi lagi di kamar mandi. Pas aku ngapain ya, pokoknya aku lagi di kamar mandi, terus ada dengar suara tangisan. Jadi tangisnya kayak gini, kayak gitu, sumpah serem. Kayak gitu. Di situ kayak gila
cuy, ada suara kayak gitu. Gue lagi di kamar mandi. Kayak Allah, beneran gak sih? Ada orang gak sih? Aku mikirnya, oh semoga anak lorong yang lagi nangis atau gimana. Mungkin kan, banyak orang yang nangis di kamar mandi. Nah, aku mikirnya gitu. Terus besoknya aku tuh nanya ke beberapa teman orang aku kan, kayak lu tadi malam ke kamar mandi gak sih gitu kan, terus lu nangis gak sih di kamar mandi atau denger orang nangis atau gimana. Dan mereka jawab enggak, bener-bener jawab enggak. Terus aku mikir, apa bener-bener ada, terus berarti nyata dong selama ini gitu kan. Nah itu ketiga pengalaman aku di kamar mandi asrama. Tapi kayaknya teman-teman aku ada yang beberapa ngerasain juga kayak dengar suara ketok-ketok di kamar mandi. Tapi ini kamar mandinya tuh beda gitu loh, mereka yang di lorong belakang, aku yang lorong depan. Nah terus selanjutnya yang diganggu tuh bukan cuma aku, tapi bener-bener selorong. Dalam artian ini tuh bener-bener udah urgent banget gitu kan, udah serem banget. Pas kejadian itu kebetulan aku lagi tidur pules banget, dan yang stay melek itu di kamar aku cuma satu, yang lainnya tuh bener-bener tidur. Dia tuh lagi ngerjain tugas gitu kan, kayak deadline besoknya. Nah dia cerita kalau tengah malam dia itu dengar suara anak kecil, cewek sama cowok lagi lari dan ketawa-ketawa. Sumpah merinding. Nah ternyata nggak cuma teman kamar aku aja yang dengar, teman yang di lorong belakang juga ternyata ngedengerin dan bahkan ngerasain hal yang lebih dari itu. Ternyata setelah ngedengar suara itu, kamar yang paling belakang, paling ujung deket gerbang belakang itu digedor. Bener-bener keras gitu loh, kayak orang gedor-gedor gitu kan. Kaget dong, untungnya itu dikunci. Soalnya kalau nggak salah, ingat aku tuh sambil dibuka gitu loh, engsel apa, gagang pintunya tuh sambil dibuka. Nah terus panik dong, karena sekamar itu kalau nggak salah mereka lagi ngerjain tugas atau belajar gitu buat ujian. Nah ada salah satu orang di kamar itu berani buat nyaut siapa, jadi kayak nanya ya siapa nih yang ngetok-ngetok, tapi nggak ada suara satupun, sama sekali nggak ada. Nah setelah beberapa kali dipanggil siapa yang ngetok, tapi benar-benar nggak ada jawaban sama sekali. Nah setelah kejadian itu, kamar depannya ngerasain hal mistis juga, yaitu dia ngeliat bahwa ada orang cewek hitam rambutnya panjang yang turun dari dipan atasnya gitu loh, karena kan tempat tidur asrama IPB itu bertingkat kan. Nah dia ngeliat makhluk itu turun dari atas ke bawah dengan cepat. Nah untuk suara dua anak kecil ini kadang-kadang terdengar dan kadang-kadang hilang. Terus jadi suaranya tuh dari yang keras sampai ke hilang gitu loh suaranya. Nah kata orang kalau misalkan suara itu semakin jauh terdengar, berarti dia ada di dekat kita. Serem. Akhirnya dua kamar ini yang diteror tidak bisa tidur sama sekali, dan besoknya dia langsung bilang ke kakak asuh kita, kayak kita tuh harus gimana, harus berdoa atau bagaimana supaya kita tuh gak diganggu lagi. Soalnya ini udah bener-bener kelewatan gitu ya, sampai digedor-gedor gitu loh, bukan cuma penampakannya aja. Akhirnya kita memutuskan buat sholat bareng dan baca yasin bareng di lobi lorong untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Nah setelah kejadian kayak gitu, kita tuh lebih aware gitu loh, kayak harus mengunci kamar, mengunci jendela. Soalnya sebelumnya banyak atau ada beberapa kamar yang jendela itu masih terbuka atau nggak dikunci, cuma ditutup aja. Karena sebenarnya bukan cuma sama makhluk itu ya kita harus hati-hati, tapi sama orang juga, takutnya ada maling atau apapun itu. Dan itu pengalaman aku di asrama aku yang aku tinggalin, dan lumayan serem banget. Aku nggak tahu kalau angkatan 56 udah ngerasain itu apa belum, karena setahu aku 56 itu nggak genap 1 tahun karena terjangkit ini adanya pandemi ini. Jadi kalian harus dirumahkan, kalian tidak bisa merasakan bagaimana seramnya asrama. Dan untuk angkatan 57 aku nggak tahu, kayaknya kalian bakal asrama mungkin setengah tahun kali ya, soalnya dengar dari kabar IPB bakal masih melanjutkan kuliah online sampai akhir tahun. Tapi nggak tahu, kita harus menunggu surat resminya dari IPB kayak gimana. Sebenarnya banyak banget tempat-tempat di IPB ini yang benar-benar mistis, entah itu hanya mitos atau yang pernah aku alamin. Kalau misalnya kalian suka dengan cerita seperti ini, kalian like dan komen videonya. Kalian mau request apapun itu, insya Allah bakal aku lakuin kalau baik dan bisa. Dan semoga kalian suka buat konten ini, karena jujur aku emang udah pengen share pengalaman aku udah lama banget, supaya kalian
ngerasain merindingnya. Sumpah ini tadi aku aja ngejelasin merinding banget tentang aku temen sama adik aku. Nah makasih semuanya udah nonton, jangan lupa dukung terus channel aku, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Makasih. Merinding sumpah. Gak aku masukin.